Lagi tren tuh apa di dunia bisnis sekarang? Bisnis intelijen. Nah, jangan salah loh Pak, sepotong kertas yang keluar dari semen, kertas opos ini data mengenai proyeksi marketingnya, udah buang aja lah. Nah, masuk dijual ke tukang kacang. Wah, jangan salah loh Pak, itu komputer Bapak ngeliat tuh, ini semen ini kekuatannya di mana tuh. Apa itu? Ini kertas-kertas dari semen mau dibuang, tak beli loh. Wah, enggak Pak, ini mau dibakar. Beli aja berapa? Data-data. Karena bisnis intelijen itu, coba dibaca di internet ya, bisnis intelijen itu mereka bisa membaca data apapun juga. Ya, itu ahli-ahli yang BI ya. Ini mulai banyak konsultan di Jakarta tuh bisnis intelijen Pak. Ya, ada yang paling banyak tuh dari Eropa. Ya, bisa baca tuh Pak, angka berapa aja baca, bisa langsung proyeksi ini kondisi perusahaan seperti ini dan lain sebagainya. Ini proyeksinya seperti apa, bisa semua. BI. Ya, jadi mesti hati-hati Pak. Ya, USB yang isi data, jaringan internet kita itu harus terkontrol semua Pak. Hebat loh, mereka tuh bisa ngehack database kita, habis kita. Gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu Pak, perang-perangan zaman sekarang tuh Pak. Ya, saya pernah cerita nggak ya di mana tahun 2000 berapa ya, 7 atau 2008 ya, Unilever itu pernah menangkap 2 orang. Ini dari orang internal ya, 2 orang ternyata diindikasikan dia ini sebagai intelijen perusahaan lain. Dia jual semua data, kerja Pak, ya, sekarang kerja biasa. Semua data, kopi segala macam kasih ke kompetitor, dapat puluhan juta. Oh, puluhan juta loh Pak dibayarnya. Ya, pada zaman itu ya. Jadi data itu penting sekarang Pak. Coba lihat, Microsoft mengeluarkan apa? Program namanya Power BI, Power Business Intelligence. Itu bagaimana membaca data yang serumit itu tuh bisa tahu, mendeteksi ini kira-kira musuh lagi ngapain nih. Ini ada program apa nih, ada apa dan lain sebagainya. Semua data jadi informasi, informasi jadi kekuatan buat perang bisnis ya zaman sekarang ya. Ya, jadi saya sering bilang hati-hati loh kita nih. Dulu saya terakhir kerja di kontraktor proses ya, proses bangun persada gitu ya. Wah, ini hati-hati nih, kompetitor banyak nih. Ini kok sembarangan, kertas main buang aja Pak. Tuh, mau di kemana nih banyak kertas ini? Tukang loak, ya, tukang loak. Datanya tuh apa? Tender, report segala macam dibuang ke tukang loak Pak. Saya bilang nggak boleh, ini bakar, ini bahaya nih. Ada intelijen lain diambil. Ini hal-hal sepele seperti itu Pak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita yang kelima sekarang. Yang kelima apa? Berapa Pak? -2. Apa artinya? -2 Pak, masih di sini ya. Apa artinya? Masih bagus, masih lumayan Pak. Jadi sebenarnya kalau saya lihat gini Pak, jadi permasalahan Bapak ini sebenarnya bukan di tingkatan di level ini loh. Permasalahannya ya, saya nggak tahu benar nggak tahu salah ya, kalau lihat kondisi gini ya, tapi permasalahannya lebih di tingkat yang lebih atas. Nah, kekompakan Bapak ada nih, sebenarnya kompak nih semua nih. Kalau mau diajak kompak ya, diajak lari bener ya. Hanya masalah yang di atas ini memberi arahan yang bener nggak, targetnya jelas nggak, sasarannya clear nggak. Nah, ini kalau nggak clear kan repot Pak. Kayak kemarin ya, kita bangun nilai-nilai ya, nilai-nilai CEM, nilai kemana, perilaku ke mana, nggak nyambung. Akhirnya yang bawah bingung. Ini manajer kok ya kayak begini, saya ngikut yang mana nih ya? Katanya CEM, tapi begini. Nah, mulai CEM ya tinggal CEM, budaya tinggal budaya, yang perilaku ya ngikutin masing-masing maunya. Nah, ini yang nggak pernah beres-beres Pak. Gitu ya. Nah, itu kondisinya Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak di sini Pak? Ada pertanyaan nggak? Ini hari ini udah nggak ada 20.000 lagi Pak. Setiap pertanyaan, setiap statement tuh nilainya 50.000 ke atas. Sampai hari akhir besok Jumat. Ya, monggo. Ya. Belum? Oke, kalau belum enggak apa. Nah, kita akan lihat dulu Pak. Setelah itu apa yang harus kita apa yang harus kita
Itu tadi ya. Nah, sekarang makna kita sebagai seorang leader itu apa sih sebenarnya? Apa maknanya kita tahu dulu, Pak. Nah, ini kan gini ya. Ini teorinya siapa? Masih ingat kah? Maslow. Ya. Yang pertama itu fisik, uang, makan. Ya, jadi kebutuhan dasar dulu Pak ya. Ya, kenapa perusahaan harus ngerti, Pak? Kalau Anda ingin membuat orang itu lebih optimal, urutan ininya harus terlewati dulu, Pak. Jadi ini masing-masing nggak bisa loncat ya. Jadi contoh gini, bagaimana orang bisa menunjukkan eksistensinya kalau perut aja lapar. Aduh, lapar, rumah gimana, malam gimana, nggak bisa, Pak. Suruh mikir yang tinggi-tinggi nggak bisa. Urusannya masih di urusan perut dan sekitarnya. Gitu kan, Pak ya. Nah, ini repot, Pak. Ini Maslow tuh begitu. Fisik, uang, makan. Lalu kalau ini sudah terpenuhi, baru bisa naik satu level. Wah, barulah kita bisa menunjukkan eksistensi. Kan sekarang orang gini, kalau orang kerja sama orang nganggur, bedanya apa, Pak? Gengsinya ya. Kerja di mana? Semen. Kerja di mana? Lagi nyari, Pak. Kan beda ya. Gimana orang bisa menunjukkan, woi saya nih loh punya status sosial. Nah, kalau kerja aja nggak ada. Ya, ini nggak, kalau ini nggak belum terlewati sulit. Ya. Kalau sudah terakui, wow saya udah punya kerjaan nih, ya, baru bisa mengkontribusikan potensi. Nah, sebenarnya seorang leader itu harus minimal ini masuk dulu, Pak. Nggak mungkin leader kalau di sini masih bermasalah lalu ke sini. Atau dalam psikologi itu kalau kita tidak menyelesaikan masalah pribadi kita, ya urusan-urusan segala macam ya, yang menyeret-nyeret kita akhirnya mikirnya hanya sibuk fisik, uang, makan, fisik, uang, makan. Kita nggak pernah bisa naik kelas. Minimal harus lewatin dulu, Pak. Sudah punya proud, kebanggaan, sudah punya sosial mengakui kita bahwa oh iya kerja di semen nih, baru kita bisa kontribusi ke atas. Syukur-syukur sampai ke sini, aktualisasi diri dan panggilan. Ya, nah ini kurang lebih gambaran seperti itu, Pak. Ini teori Maslow-nya seperti itu. Nah, ini kan gitu ya. Wah kan. Nah sekarang gini, kalau kondisi banyak orang kelaparan, Pak. Satu kota banyak yang kelaparan, rumah aja belum beres, masih. Ini kira-kira secara psikologis yang terjadi apa, Pak? Secara psikologis? Hah? Kenapa? Timbulnya kekerasan. Satu, nah 50.000 nih. Salah satu munculnya kekerasan itu muncul dari perebutan ini, betul nggak? Orang kalau udah urusan perut ya, rebutan, wah udah repot, Pak. Ya, urusannya di sini, Pak. Ya. Terus kalau misalnya, nah ini, nah perlu level selanjutnya, ya hubungan. Makanya kalau kita udah bekerja itu kan hubungan ya, relasi, hubungan itu penting, Pak. Karena itu yang membuat kita lebih punya harga diri dan lain sebagainya. Makanya leadership harus ngerti di sini, Pak. Ya, bahwa setiap orang itu ingin diakui dan dihargai. Kuncinya itu kok ternyata. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak menyentuh dua hal itu, kita nggak bisa mimpin bawahan. Betul nggak? Kayak bawahan coba, udah ikut Bapak bertahun-tahun, Pak. Contoh nih ya, misalnya saya jadi bawahannya Pak, siapa nih? Nah, misalnya Pak ya, Pak, aku nih udah 6 tahun, karirku gimana Pak? Nah, coba jawaban nih. Kerjanya kurang bagus dan minta karir. Aduh, Pak, aku udah kerja terus loh Pak, lembur, ikutin instruksi Bapak, sampai kemarin training tak ikutin semua loh Pak. Masa Bapak enggak kasihan sama saya tuh Pak? Tapi Pak kurang ikhlas ya? Ya sebenarnya ikhlas loh Pak, tapi kok nggak naik-naik loh Pak, bosen loh saya di sini Pak. Betul loh Pak, itu pertanyaan yang harus Bapak jawab. Betul nggak? Loh saya ikut Bapak, ibaratnya ya, walaupun mungkin ini konteks kerja ya, saya ikut Bapak kok, saya gini-gini aja tuh Pak, Bapak nggak memperjuangkan saya, ini piye tuh saya ini Pak, 6 tahun di sini terus kerja nggak naik-naik, gaji ya 10% terus Pak, lembur malah dipotong, piye nih Pak, nah, misalnya coba, itu pertanyaan sudah dijawab pimpinan loh tuh.
Kalau kita misalnya udah ada orang nanya gitu gimana? Misalnya serahkan ke, coba tanya SDM. SDM pusing, aduh, nah gue lagi kena nih urusannya apa ini? Yang minta ke bapak kok saya yang pusing, gitu loh Pak. Ini hal-hal seperti ini harus jadi warning kita juga, ya. Karena saya tanya sini, ini sebenarnya kita ini suka apa ya? Udah ada aturannya ya. Kalau di ILO itu ya, kalau baca di ILO, berapa lama sih orang sebenarnya dalam tingkatan keterjenuhan pada saat bekerja? Coba 4 tahun. Yang lain? ILO ada di ILO, Bapak coba baca ya di ILO. Itu standar yang diukur oleh para psikolog ya di ILO untuk menunjukkan tingkat kejenuhan, fatigue ya. Fatigue, jenuhan. Tahun 1, tahun 1 tingkatnya tinggi Pak. Wah, biasanya orang masih semangat. Tahun kedua masih oke, tahun ketiga, tahun keempat mulai nah, ini batas jenuh. Kalau pekerjaannya itu tidak bervariasi, monoton itu terus. Nah, mulai turun Pak. Tahun kelima, tahun keenam, titik puncaknya tahun ke-7. 7 tahun tuh tahun sudah kalau orang kerja di satu bidang yang sama bekerja tiap hari itu fatigue. Lebih dari ini orang sudah nggak produktif Pak. Bosen, sudah apalagi ya, sudah cari yang lain deh. Lirik sana, lirik sini. Nah udah Pak, pasti begitu. Ini standar psikologinya Pak. Makanya di perusahaan itu harus ada yang namanya job enrichment, diperkaya. Apalagi ya, tugasnya apa? Memperkaya pekerjaan seorang, SDM dan atasannya. Apalagi ya, bos kamu belajar komputer mau enggak? Kapan itu diberikan supaya dia semangat tinggi? Di tahun-tahun ini Pak, ini tahun pembelajaran. Jadi orang kalau semangat masih tinggi, Bapak diemin aja ya turun Pak. Ini tahun-tahun dimana kasih pembelajaran, kasih ini, kasih itu dan lain sebagainya, supaya semangatnya ada. Ya. Lalu ada lagi job enlargement. Ya, kasih bidang yang lebih besar. Nah, itu juga sama di sini nih. Kalau sudah ngelewatin di sini, Pak, apalagi dicuekin sampai ini udah demotivasi sebenarnya. Udah ya sudahlah. Gitu. 7 tahun tuh masa jenuh, Pak. Nah, coba teorinya begitu, teorinya, Pak ya. Tapi pikir-pikir benar juga tuh. Nah, inilah yang ya berarti kalau misalnya sampai seperti ini, Bapak bertanggung jawab terhadap ini. Apa yang harus dikembangkan dari orang ini? Ya kan? Kembang catering ya. Ya. Hah? 4 tahun expert di bidangnya ya. Betul. Iya. Betul. Jadi kalau kerja itu kan gini Pak ya. Bagus nih ya pertanyaannya ya. Ini untuk expert atau bukan? Jadi kalau orang kerja itu ada 5 cycle Pak, ada 5 cycle ya. Yang paling dasar itu awareness. Ini pemahaman buat sebagai leader ya. Awareness itu adalah orang yang pertama kali masuk, fresh graduate. Jadi kalau kita punya anak buah baru, ya itu namanya dalam taraf awareness. Itu biasanya 1 tahun ya. Kalau awareness itu apa? Dia masih coba-coba, masih takut-takut. Wah ini salah bener ya, ini bener nggak? Nah dia butuh arahan. Nah banyak setahun itu bawahan pertama masuk udah nggak diurus atasan, dibiarin kerja sendiri. Wah jangan salah Pak. Apa yang terjadi coba? Saya pernah cerita nggak ya? Orang baru, ini orang baru nih ya, baru pertama. Wah semangatnya tinggi. Wah masuk semen nih, akhirnya lolos. Yes, waduh. Lalu ketemu atasan, gimana kamu kerja pertama? Ya Pak, nanti belajar dulu ya sama teman-temannya. Siap Pak. Wah energinya tinggi Pak. Dari perguruan tinggi, energi tinggi. Masuklah makan siang bareng. Pak, saya Andre Pak. Baru masuk ya Pak. Gimana Pak? Kelihatannya teman-teman senang Pak di sini Pak ya. Iya. Kalau gini masih bagus Pak. Enak tenang. Oh, baru ya? Iya Pak. Ya lihat nanti lah ya. Ya nanti udah lama-lama baru paham ya. Sekarang sih ya kita ngobrol dulu aja. Mulai ada titik tek. Apa ya? Kenapa yang jawabannya begitu ya?
ini kok jadi nggak enak perasaan nih, jangan-jangan, nah, tapi masih belum ngapa-ngapain nih, bingung dia. Balik ke kerja lagi. Atasan cuma ngomong kerja ya, nanti atur ini, nggak ada motivasi, kerja segala macam. Teman-teman juga gimana, ya itu kerjaan itulah. Yang mana filenya, pokoknya carilah, aku lagi sibuk. Wah, biasa gitu kan ya. Hari kedua, makan siang lagi. Pak, saya Andre Pak, baru 2 hari masuk loh. Pak, ini teman-teman gimana kerja di sini Pak, enak Pak ya? Enak. Bener Pak, yakin Pak? Untuk sementara Pak, setahun. Wah, statement negatif itu mulai cetung kedua. Loh, kok orang kedua ngomongnya sama ya? Nah, bisa kebayang gak tuh? Hari kedua dibombardir dengan hal-hal yang tidak memotivasi. Kira-kira seminggu bagaimana Pak? Energinya dari 100%, semangat juang tinggi, masuk semen, yes! Nah, mulai liang-liang, mulai mikir Pak. Sabtu gitu pulang, hari Jumat, Sabtu gitu, bener nggak tuh untuk semen? Jangan-jangan salah. Harusnya semen sebelah kemarin dan nerima aku. Kenapa kesini? Ya mulai. Ya, nggak ada teman ngomong lagi. Kok semua negatif? Masuklah di minggu kedua, Senin. Wah, udah semangatnya ya udah 70% gitu ya. Kok temu lagi? Ya, Mas gimana Mas? Saya baru seminggu sini Mas. Saya seminggu mau resign Mas. Wah coba, itu jantung mak cekut gitu ya, resign. Tanya, kenapa Mas ya kok mau resign Mas ya? Kapalnya mau tenggelam. Cekut. Oh, bayangin tuh Pak, mikir, aduh, itu hari Senin minggu kedua tuh Pak, mulai keliang gitu ya. Ya dia curhat tapi nggak bisa curhat sama orang internal kan, curhat sama teman-teman kuliahnya dulu. Wah, aku salah masuk kayaknya nih. Ini aku masuk kapal mau tenggelam gimana ya? Teman-teman nasihatin apa? Ya sudahlah, terima dulu, terima aja udah, stay di situ, susah loh cari kerja. Oh gitu ya. Ya wes lah. Nah, tapi kondisi emosinya sudah dalam taraf apa Pak? Drop. Nah, hati-hati Pak, ya. Jadi kadang-kadang semangat orang tuh tinggi, tapi di bulan-bulan kedua, ketiga tuh udah bisa begini Pak, terus aja. Nah, akhirnya dia masuk taraf stagnan, dia belajar sesuatu. Oh, di sini tuh yang penting nggak banyak ngomong, kerjain apa yang disuruh atasan, kamu tetap disiplin, tenang, gajianmu tetap nempel di kepala. Akhirnya muncullah orang-orang yang dari semangatnya tinggi jadi ya sudah, pokoknya ya gajian, ya sudah ya Bapak pulang ya, udah pusing lagi, aduh, dan sebagainya. Ya syukur-syukur 3 bulan tiba-tiba ada temen, ada semen kompetitor buka lowongan gede-gedean, 2 kali lipat gajinya, gitu ya. Coba apply lah. Nah gitu Pak. Ini saya jelasin kondisinya loh ya. Jadi suka nggak suka kita harus persiapkan Pak sebagai leader. Nah, pertanyaan saya, supaya tidak kejadian seperti ini, apa yang saya lakukan dengan orang-orang yang baru? Supaya mereka nggak kayak kapal limbung gitu Pak ya, informasi sana sini. Ya syukur-syukur mereka ketemu orang yang tepat ya, yang ngasih motivasi. Enggak kok, di sini mantep kok kita, wah syukur. Tapi kalau dapat orang yang nggak tepat, yang lagi frustrasi, yang lagi punya masalah, lalu ngasih input yang salah-salah, yang negatif, terus stres, provokasi apalagi gitu ya. Waduh, mulai. Bener loh Pak, banyak orang baru yang akhirnya 3 bulan kesana tuh udah punya pelajaran baru. Ya pokoknya asal diem, nurut, disiplin, wes lah pokoknya, nggak usah mikir yang lain. Nah mulailah kita punya karyawan dari yang semangat jadi kayak begitu. Nah ini masuk. Nah cara saya gimana caranya supaya tidak terjadi nih? Ayo gimana caranya? Mentor. Kunci satu-satunya, seperti ngomong mentor, 50.000. Kunci satu-satunya ketika kita punya orang baru Pak, kita sudah rekrut capek-capek, tim SDM sampai ke perguruan tinggi ya, buka lowongan sana sini, dapat orang, screening, oke, mentor habis-habisan. Pokoknya orang ini harus berhasil. Kalau enggak berhasil ya lewat orang inilah semen bisa maju.